Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan masuk ke latihan soal anak tunadaksa. Nomor 1, kelainan yang melibatkan hilangnya massa otot secara progresif dan kehilangan kekuatan secara konsekuen disebut A. Hemofilia, B. Cerebral palsy, C. Lumpuh layu, D. Distrofi otot, atau E. Teratogenik. Nah, hilangnya otot secara progresif ini adalah distrofi otot ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, distrofi otot atau muscular dystrophy adalah kelainan yang melibatkan hilangnya massa otot secara progresif dan kehilangan kekuatan secara konsekuen. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan TORCH, yaitu toxoplasmosis, oder rubella, cytomegalovirus, and herpes. A. Beberapa infeksi yang terjadi pada masa prenatal. B. Beberapa infeksi yang terjadi pada masa natal. Prenatal itu sebelum kelahiran ya teman-teman. Natal itu kelahiran. C. Beberapa infeksi yang terjadi pada masa postnatal atau setelah kelahiran. D. Beberapa infeksi yang terjadi pada masa remaja. Atau E. Semuanya benar. Yang mana teman-teman? Nah, jadi TORCH itu beberapa infeksi yang terjadi pada masa prenatal atau sebelum kelahiran ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Beberapa infeksi yang terjadi pada masa prenatal atau sebelum kelahiran. Penjelasannya, beberapa infeksi yang terjadi pada masa prenatal atau sebelum kelahiran sering disebut dengan TORCH. TORCH itu merupakan singkatan dari toxoplasmosis, oder, rubella, cytomegalovirus, and herpes. Nomor 3, pendidikan yang memiliki ketunaan yang bersifat menetap pada alat gerak, otot tulang sendi, dan atau pada syarafnya sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus yang sesuai agar dapat meminimalisir dampak ketunaannya dan mengoptimalkan potensi yang masih dimiliki untuk menunjang kemandirian dalam kehidupan sehari-hari disebut A. Rigid, B. Hemofilia, C. Paraplegia, D. Amputasi, E. Tunadaksa. Ini sudah jelas ya teman-teman, ada otot tulang sendi, OTS, berarti tunadaksa. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Tunadaksa. Adapun pembahasannya secara terminologi, tuna berarti rugi, kurang, atau cacat, dan daksa berarti tubuh atau fisik. Maka tunadaksa adalah individu yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, namun pemaknaan istilah tunadaksa tersebut masih terfokus pada cacat tubuh. Nomor 4,
Secara terminologi, apa yang dimaksud tunadaksa? A. Patah tulang, B. Cacat tulang belakang, C. Lumpuh kedua kaki, D. Lumpuh keempat anggota badan, E. Cacat tubuh. Nah, secara terminologi yang dimaksud tunadaksa adalah E. Cacat tubuh ya teman-teman. Ini meskipun bahasanya masih belum halus ya. Nah, adapun penjelasannya secara terminologi, tuna berarti kurang, rugi, atau cacat, dan daksa berarti tubuh atau fisik. Makna tuna daksa adalah individu yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, namun pemaknaan istilah tuna daksa tersebut masih terfokus pada cacat tubuh. Nomor 5, tes yang digunakan untuk menilai kemampuan setiap bayi yang baru dilahirkan dalam beradaptasi dengan dunia luar rahim adalah A. Torch, B. Intelijensi, C. Apgar, D. Psikologi, E. Jawaban A dan B benar. Yang tepat adalah C ya teman-teman, Apgar, bukan Asgar ya. Nanti cukur rambut kalau Asgar. Oke. Penjelasannya, tes Apgar digunakan untuk menilai kemampuan setiap bayi yang baru lahir dalam beradaptasi dengan dunia di luar rahim. Nomor 6, bayi yang lahir prematur beresiko memiliki kecacatan dan mengalami beberapa permasalahan neurologis, di antaranya A. Buta, epilepsi, rigid, kesulitan belajar, B. Cerebral palsy, epilepsi, kehilangan penglihatan dan gangguan pendengaran, C. Polio, lumpuh anggota tubuh bagian bawah, rigid, gangguan pendengaran, D. Kesulitan belajar, gangguan sosial, pemalu, gangguan emosi, E. Semua benar. Ini jawabannya E ya teman-teman, semua benar. Karena sangat berpengaruh sekali ketika bayi itu lahir prematur. Meskipun ini tidak semua ya teman-teman, bayi yang lahir prematur itu akan mengalami gangguan. Namun kebanyakan akan mengalami gangguan karena lahir pada belum waktunya. Seperti itu ya teman-teman, yang lebih tepat kan, yang lebih baik itu lahir pada waktunya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu nomor 7, trauma otak yang mengakibatkan permasalahan pada alat gerak tubuh karena kecelakaan, jatuh merupakan penyebab terjadinya tunadaksa pada masa A. Prenatal. Prenatal ini sebelum kelahiran ya teman-teman, kecelakaan jatuh ini tidak ya. Lalu natal ini pas kelahiran, bukan ya teman-teman. Nah, ini ada postnatal setelah kelahiran. Ini yang tepat ya, teman-teman. Prenatal dan postnatal ini juga salah. Lalu pada masa pembuahan apalagi. Ini sebelum prenatal bahkan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C, postnatal. Adapun pembahasannya pada masa postnatal yang dapat menyebabkan trauma pada otak sehingga mengalami masalah pada alat gerak tubuhnya, misalnya jatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Selain menyebabkan trauma otak, kecelakaan juga dapat menyebabkan seseorang diamputasi anggota gerak tubuhnya, atau juga karena penyakit seperti poliomielitis. Nomor 8, sebutan akibat dari afiksia, A. Cerebral palsy, epilepsi dan gangguan intelijensi, B. Kesulitan belajar, gangguan emosi dan epilepsi, C. Polio, gangguan sosial dan gangguan gerak, D. Kelainan tulang belakang, gangguan pendengaran dan cerebral palsy, E. Paraplegia, diplegia, dan quadriplegia. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Cerebral palsy, epilepsi, dan gangguan intelijensi. Adapun penjelasannya, meskipun bayi mampu bertahan dari afiksia, namun ditemukan ada bayi yang telah mengalami cerebral palsy, epilepsi, dan atau keterbatasan intelijensi. Nomor 9, pengertian cacat ortopedi yang paling tepat adalah A. Kondisi yang menyebabkan peserta didik memiliki anggota tubuh tidak sempurna.
B. Kecacatan pada otot, tulang, dan sendi. C. Kondisi yang menyebabkan peserta didik kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota gerak tubuh. D. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam ambulansi atau mobilitas. E. Semua jawaban benar. Ya, jawaban yang tepat itu ortopedia itu otot, tulang, sendi ya teman-teman. Lagi-lagi tunadaksa. Adapun pembahasannya, cacat ortopedi memiliki arti kondisi di mana seseorang mengalami kecacatan pada otot, tulang, dan sendi. Kecacatan tersebut, ini mohon maaf ya teman-teman, bahasanya masih menggunakan kata cacat. Mungkin modulnya masih yang dulu ya. Kecacatan tersebut bisa terjadi karena adanya masalah pada otot, tulang, atau sendi, atau juga bisa karena ada masalah pada sistem saraf sehingga kinerja otot, tulang, dan sendi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nomor 10, tes yang dilakukan untuk mengetahui fungsi rumah siput atau koklea di telinga dalam dan hasilnya merupakan respons koklea yang dipancarkan dalam bentuk energi akustik adalah A. Ultrasound atau USG, B. Apgar, C. Retinopathy of Prematurity atau ROP, D. Auto-acoustic emission atau OIE, atau E. Ronsen. Nah, jika untuk pendengaran rumah siput koklea di telinga itu auto-acoustic emission atau OAE. Jika Apgar itu kan untuk bayi yang baru lahir ya teman-teman, USG untuk memeriksa bayi, ronsen bukan. Apabila retinopati ini untuk mata. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, auto-acoustic emission atau OIE. Adapun penjelasannya, OIE dilakukan untuk mengetahui fungsi rumah siput koklea di telinga dalam dan hasilnya merupakan respons koklea yang dipancarkan dalam bentuk energi akustik. Tes OIE tidak dapat memberikan informasi tentang derajat gangguan pendengaran seorang bayi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.